everyone, welcome back to my YouTube channel Desa Restia. Pada video kali ini saya akan melanjutkan bagaimana kita menggunakan software MATLAB untuk melakukan pemrograman. Pada video kali ini kita masih di materi pengenalan MATLAB. Kita akan masuk bagaimana menggunakan variabel di dalam MATLAB. Oke, langsung saja mengenai bagaimana kita menggunakan variabel di dalam MATLAB. Sebelumnya, apa sih itu variabel di dalam MATLAB? Jadi, variabel yang dimaksudkan di sini adalah suatu nama yang dapat dipakai untuk menyimpan suatu nilai, dan nilai yang ada di dalamnya bisa diubah sewaktu-waktu. Seperti itu ya. Nah, kita bisa membuat variabel di dalam command window. Sebelum kita menuliskan variabel, saya akan menginformasikan mengenai aturan penulisan variabel. Jadi, karena MATLAB ini bersifat case sensitif, jadi membedakan antara huruf kecil dan huruf kapital, sehingga kalau kita punya variabel B dan variabel B kecil, ini adalah dua variabel yang berbeda, dianggap berbeda. Jadi dibedakan antara huruf kecil dan huruf kapital. Kemudian dalam memberikan nama satu variabel itu harus diawali dengan huruf. Boleh huruf kecil ataupun huruf kapital. Kemudian diikuti oleh huruf, angka, atau tanda garis bawah, underline. Selain itu tidak bisa ya. Jadi dimulai dengan huruf. Boleh hanya terdiri dari satu huruf, boleh. Kemudian boleh juga diikuti oleh huruf, angka, atau underline. Nah, kita harus perhatikan apakah variabel yang kita tuliskan menggunakan huruf kecil ataukah huruf besar, sehingga kita bisa konsisten dalam penggunaannya nanti. Selanjutnya, sebagai catatan bahwa kita sebaiknya tidak menggunakan perintah yang ada di dalam MATLAB seperti CLC. Masih ingat ya, CLC untuk membersihkan layar command window. Ini tidak bisa digunakan menjadi nama variabel. Oke. Kemudian kata for itu juga nanti kita akan bahas di video berikutnya. Itu tidak bisa digunakan untuk nama variabel. Oke, saya akan memberi contoh bagaimana kita memberi nama sebuah variabel. Aturannya tadi adalah harus diawali oleh huruf. Misalnya saya hanya menggunakan satu huruf saja, A sama dengan 9. Nah, ini udah muncul ya, bisa. Tapi kalau saya awali dengan tanda garis bawah, kemudian A sama dengan 9, ini error. The input character is not valid in MATLAB statement or expressions. Jadi ini tidak ada ya. Tidak boleh kita mengawali dengan underline. Hanya boleh dengan huruf. Bagaimana dengan angka ya? Nggak boleh juga ya. Tadi harus diawali huruf. Jangan ngeyel ya. Kalau mau ngeyel kayak gini ya udah pasti error ya. Nah, error lagi. Jadi kita hanya boleh mengawali dengan huruf aja. Kalau huruf diikuti dengan underline nih boleh. Kemudian diikuti dengan angka ya. S underline angka 1 ya. Ini bisa. Tapi gimana kalau pakai spasi? Boleh nggak sih? Ini juga tidak boleh. Pasti error. Ingat aturan memberi nama variabel diawali oleh huruf, hanya boleh diikuti oleh huruf, angka, atau underline. Selain itu tidak boleh. By the way, di video sebelumnya saya sudah membahas tentang workspace. Workspace itu untuk menyimpan variabel yang pernah saya buat sebelumnya, atau variabel yang pernah kita ketik di command window akan tersimpan di workspace. Di sini ada variabel A dan S underline 1. Untuk menghapus variabel yang ada di workspace, kita bisa menggunakan clear. Kalau hanya menghapus satu variabel, misalnya variabel A, berarti clear A. Nah, itu terhapus. Kalau clear aja, ini bukan clear aja diketik aja, enggak ya, maksud saya clear
Itu untuk menghapus semua variabel yang ada di workspace. Ya, workspace-nya sudah kosong. Nah, untuk menghapus layar command window jangan lupa CLC. Oke. Lanjut, variabel itu bisa diisi oleh suatu nilai atau suatu ekspresi ya. Kalau variabel itu suatu nilai, misalnya A sama dengan 1, ini adalah suatu nilai. Kalau suatu ekspresi misalnya B sama dengan A ditambah 10. Jadi jadi ini adalah suatu ekspresi penjumlahan. Jadi ekspresi itu terdiri dari operator dan operand. Operatornya di sini penjumlahan. Nanti operator ada tambah menggunakan tanda plus, kalau kali menggunakan bintang, kalau kurang tanda kurang, kalau bagi menggunakan ini ya. Kemudian kalau pangkat menggunakan tanda topi seperti ini. Jadi B sama dengan A plus 10 ini adalah suatu ekspresi A plus 10 dengan operatornya tambah, operandnya ada A dan 10. Nah, berapakah nilainya ini? Apakah ini error? Ini tidak error. Jadi A-nya diambil dari atas sama dengan 1, jadi masuk ke sini 1 tambah 10. Jadi jawabannya anak SD juga tahu 11, tapi di MATLAB juga dia tahu B sama dengan 11. Seperti itu. Jadi variabel bisa sama dengan suatu nilai atau sama dengan suatu ekspresi. Apakah ekspresinya terbatas hanya pada penjumlahan? Tidak, boleh ekspresi campuran ya, tambah kurang kali bagi pangkat dan seterusnya. Seperti gampang kan ya teman-teman? Nggak susah dan sangat menyenangkan ketika kita memerintah MATLAB ya. Dengan kita berikan perintah di tanda prompt ini, dia langsung mengeksekusi. Keren. Tapi kalau error jangan takut, kita bisa perbaiki. Yang penting kita sudah paham apa yang salah dan bagaimana memperbaikinya. Oke, kita lanjut ya. Ada juga variabel khusus di dalam MATLAB. Contohnya variabel ANS. Masih ingat ANS ya? ANS itu singkatan dari answer. Ini adalah variabel yang menampung hasil suatu ekspresi yang dijadikan sebagai sebuah pernyataan. Contohnya ya kayak gini. Ini salah 1 tambah 2. ANS nih, dia menampung hasil suatu ekspresi. Ini suatu ekspresi ditampung dengan variabel ANS, hasilnya 3 yang dijadikan sebagai suatu pernyataan. Kemudian ada juga variabel INF. Ini adalah infinitif, hasil dari 1 per 0. Nah ini. Kemudian kita punya juga pi. Tahu ya, pi 22/7 atau 3,1416. Jadi kalau desimal di sini di MATLAB otomatis dia menampilkan 4 digit. Tanda titik ini bukan dibaca titik ya, tapi koma. Jadi 3,1416. Nanti saya akan membahas di video-video berikutnya bagaimana kita mengubah banyaknya digit ini ya. Kalau kita mau 2 digit di belakang koma atau 1 digit saja atau bilangan bulat, oke, nanti kita akan bahas. Ada juga real min. Real min ini adalah bilangan real positif terkecil yang ada di MATLAB. Jadi bilangan positif real terkecil yang ada di MATLAB adalah 2,2251 kali 10 pangkat negatif 308. Itu sangat kecil sekali. Kemudian real max. Real max ini adalah bilangan real positif terbesar. Jadi 1,7977 kali 10 pangkat 308. Inilah bilangan positif terbesar yang ada di MATLAB. Bagaimana kalau kita mengetik 0 per 0? Dia akan menghasilkan none. None ini not a number atau bukan sebuah bilangan. Ini ya.
Selanjutnya kita akan membahas bagaimana menghilangkan tampilan hasil penugasan variabel. Nah, MATLAB itu menyediakan mekanisme yang membuat penugasan terhadap suatu variabel tidak membuat MATLAB secara otomatis menampilkan isi variabel tersebut. Nah, ini bisa kita atur dengan menambahkan titik koma di belakang pernyataan penugasan. Jadi contohnya kayak tadi saya kalau ngetik perintah A, dia kan akan muncul secara otomatis di bawahnya A sama dengan 1 nih. Nah, membuat MATLAB tidak menampilkan ini, kita menambahkan titik koma di belakang A sama dengan 1 seperti ini. Nah, itu tidak muncul lagi di bawah. Ya, ini menghilangkan tampilan hasil penugasan variabel. Lanjut ya, sekarang saya hanya akan menampilkan command window aja di desktop ini. Ini workspace-nya saya mau close, current folder juga saya close. Oke, saya langsung saja klik segitiga ini, kemudian maximize. Nah, command window-nya yang saya maximize. Jadi ini hanya jendela untuk command window. Nah, gimana caranya kita melihat isi variabel yang ada di workspace tanpa membuka workspace-nya? Ini kita bisa lakukan dengan klik View. Nah, jadi your variables are. Jadi ini adalah variabel yang ada di workspace atau variabel yang sudah pernah saya masukkan di dalam command window. Itu ada A, ANS, B. Kalau mau lebih detail kita tambahkan S di belakangnya jadi was. Nah, size-nya byte ya, dan seterusnya. Saya CLC. Selanjutnya mengenal fasilitas help. Jadi di MATLAB itu ada fasilitas bantuan yang nantinya akan berguna bagi kita yang ingin mengetahui topik tertentu. Untuk menampilkan seluruh topik bantuan, kita bisa mengetik dengan help. Misalnya help P. Nanti ini masih loading ya. Nah, ini dia muncul. P sama dengan 3,141592 dan seterusnya. Kalau kita mau lebih detail, kita menggunakan DOC, doc P. Masih loading ya. Nah, ini dia muncul di sini. Nah, lebih detail. P, ratio of circle circumference to its diameter. Rasio dari keliling lingkaran terhadap diameternya ya. Sintaksnya P, sintaksnya artinya cara kita menuliskan di dalam MATLAB ya. P. Kemudian ini ada deskripsi, ada contohnya dan seterusnya. Itu untuk fasilitas help, bisa menggunakan help diikuti topik yang mau kita cari, kemudian boleh juga menggunakan doc spasi apa yang kita mau, topik apa yang mau kita cari. Oke, saya mau melakukan pengaturan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Saya tadi klik preferences. Saya mau mengganti colornya ya, warna dari command window. Backgroundnya warna putih, mau saya ganti dengan warna ya pink misalnya ya. Oke. Nah, udah terganti. Kita akan lanjut mengenal yang namanya string karakter. String. Jadi MATLAB itu tidak hanya berguna untuk menangani data numerik, melainkan juga bisa digunakan untuk memproses string karakter.
Yang dimaksudkan dengan string di MATLAB itu adalah deretan karakter. Nah, sebuah string itu teman-teman bisa saja terdiri dari puluhan karakter, satu karakter, atau bahkan tidak mengandung karakter sama sekali. String yang tidak mengandung karakter satupun itu biasa kita sebut dengan string kosong. Nah, string yang ditulis dengan awalan dan akhiran tanda petik tunggal. Seperti itu ya. Saya langsung saja memberikan contoh string. Misalnya nama. Jadi kita awali dengan petik tunggal. Tutup dengan petik tunggal. Nah, ini adalah suatu string yang terdiri dari beberapa karakter. Nah, ada juga string kosong. String kosong itu kalau kita tuliskan tanda petik tunggal kemudian diikuti tanda petik tunggal lagi. Ini adalah string kosong, tidak ada karakter di dalamnya. Nah, bagaimana untuk menuliskan karakter tanda petik tunggal di dalam string? Misalnya kata don't dalam bahasa Inggris ya. Jadi kita tuliskan ini tanda petik tunggalnya, diikuti tanda petik tunggal lagi, kemudian tutup dengan petik tunggal. Jadi kalau ada tanda petik tunggal, kita harus awali dengan petik tunggal, kemudian di awal ada petik tunggal, di akhir juga ada petik tunggal. Seperti itu. Ini adalah penulisan string karakter atau biasa kita singkat dengan string di Math. Nah, selanjutnya di video kali ini untuk bagian akhir saya akan mendemokan cara untuk menutup MATLAB-nya. Sama seperti aplikasi yang lain sih ya, walaupun saya tidak menginformasikan, semua juga pasti sudah tahu. Untuk mengakhiri ya udah klik close aja. Oke, segitu dulu video saya kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk like video ini. Oke. Kemudian komen di bawah. Nah, ini kenapa nih error nih? Oke, saya harusnya nulis suka video ini, like, ini jadi suatu string ya. Kok lanjut lagi materinya ini? Gak apa-apa ya. Oke, like video ini, komen di bawah, dan untuk terus mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat seperti ini, membuat lanjutan tutorial menggunakan MATLAB, jangan lupa subscribe channel YouTube saya Desa Ristia dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah mensupport saya. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.